Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya selaku panitera pengganti untuk membacakan tata tertib persidangan sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2020. Yang pertama, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban dalam sidang. Yang kedua, majelis hakim memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib persidangan. Yang ketiga, segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim atau ketua majelis hakim untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Yang keempat, hakim atau ketua majelis hakim dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang. Yang kelima, kehadiran anak sebagaimana di dalam pasal 4 di dalam persidangan dimungkinkan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keenam, setiap orang yang hadir di ruang sidang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mematuhi tata tertib diberikan peringatan dari hakim atau ketua majelis hakim. Lalu setelah mendapatkan peringatan sebagaimana dimuat pada ayat 6 atas perintah hakim atau ketua majelis hakim, orang yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mematuhi tata tertib dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Kedelapan, dalam hal pelanggaran tata tertib yang dilakukan bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan menentang terhadap pelakunya. Lalu selanjutnya, setiap orang yang keluar dan masuk ruang sidang pada saat sidang berlangsung diwajibkan memberi hormat kepada majelis hakim dengan menganggukkan kepala atau mengangkat tangan. Sidang perkara PKPU nomor 90 Perdata khusus PKPU /2021 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan nomor register perkara 90 Perdata khusus PKPU 2021 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat antara figur Santi selaku pemohon melawan Refsi Mahendra selaku termohon dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Pihak pemohon, pada hari ini saudara hadir sendiri atau didampingi kuasa hukum saudara? Pemohon hadir yang mulia. Anda berkedudukan sebagai apa dalam persidangan ini? Saya sebagai kuasa hukum pemohon yang bernama Fikur Suzanti SM. Kemudian yang satunya?
Saya Dinda Anisha sebagai kuasa hukum pemohon yang bernama Fikurzati SM. Baik, diperintahkan kepada kuasa hukum pemohon untuk maju menyerahkan surat kuasa khusus serta tanda pengenal kepada majelis hakim. Baik, kepada termohon pada hari ini saudara hadir sendiri atau didampingi kuasa hukum saudara? Sebagai yang mulia. Untuk berkedudukan apa? Saya Permatasari sebagai kuasa hukum termohon yang bernama Repsi Mahendra ST. Baik, diperintahkan kepada kuasa hukum termohon untuk maju menyerahkan surat kuasa khusus serta tanda pengenal kepada majelis hakim. Saudara pemohon sudah siap dengan surat permohonan saudara? Sudah yang mulia. Sebelumnya termohon apakah sudah mendapatkan salinan? Sudah yang mulia. Baik, saudara pemohon disilakan membacakan permohonan saudara. Jakarta Selatan 22 Februari 2021 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di tempat. Hal surat permohonan PKPU. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini nama pemohon Fikurzati SM, tempat tanggal lahir Jakarta 15 Maret 1982, alamat Menteng Wadus Utara, RT 10 RW 3 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. NIK 3174021 503 82001. Dengan ini mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU terhadap nama termohon Repsi Mahendra ST, tempat tanggal lahir Jakarta 11 November 1980. Alamat Jalan Rawa Selatan Jalan Rawa Selatan 3, Gang Dahlia nomor 37, RT 8 RW 5 Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta. NIK 3171015118004. Adapun alasan pengajuan permohonan ini adalah sebagai berikut. 1. Tentang adanya utang termohon PKPU kepada pemohon PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. 1. Bahwa termohon PKPU terkait hubungan hukum pinjam-meminjam uang dengan pemohon PKPU sebagaimana tertuang dalam perjanjian pinjam-meminjam uang pada tanggal 15 Januari 2019 dan disebutkan dalam perjanjian tersebut pemohon PKPU pada tanggal 15 Januari 2019 dan 24 April 2019 telah menyerahkan uang secara tunai dengan jumlah total 300 juta rupiah kepada termohon PKPU dan akan mendapatkan keuntungan bagi hasil sebesar 30 juta rupiah sehingga utang pokok dan bagi hasil sebesar 330 juta rupiah. 2. Bahwa dari total uang termohon PKPU kepada pemohon PKPU sebesar 330 juta rupiah telah disepakati bahwa jadwal pembayaran utang sebagaimana diatur
dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada tanggal 15 Januari 2019 adalah sebagai berikut. A. Pembayaran pertama bulan Mei 2019 telah dilakukan sebesar Rp27.500.000. B. Pembayaran kedua bulan Juni 2019 sebesar Rp27.500.000. C. Pembayaran ketiga bulan Juli 2019 sebesar Rp27.500.000. D. Pembayaran keempat bulan Agustus 2019 sebesar Rp27.500.000. E. Pembayaran kelima bulan September 2019 sebesar Rp27.500.000. F. Pembayaran keenam bulan Oktober 2019 sebesar Rp27.500.000. G. Pembayaran ketujuh bulan November 2019 sebesar Rp27.500.000. H. Pembayaran ke-8 bulan Desember 2019 sebesar Rp27.500.000. I. Pembayaran ke-9 bulan Januari 2020 sebesar Rp27.500.000. J. Pembayaran ke-10 bulan Februari 2020 sebesar Rp27.500.000. K. Pembayaran ke-11 bulan Maret 2020 sebesar Rp27.500.000. L. Pembayaran ke-12 bulan April 2020 sebesar Rp27.500.000. 3. Bahwa dari jumlah utang pokok dan bagi hasil total sebesar Rp330 juta termohon PKPU baru membayarkan pinjaman uang total sebesar Rp110 juta yang dibayarkan 4 tahap pembayaran, sehingga sisa pembayaran tahap ke-5 sampai dengan tahap ke-12 dengan total Rp220 juta tidak pernah dibayarkan yang secara keseluruhan telah jatuh tempo pada bulan April 2020. 4. Bahwa dengan demikian total utang termohon PKPU kepada pemohon PKPU yang telah jatuh tempo atas kerjasama pinjam-pinjam uang sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sebesar Rp220 juta. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata bahwa kewajiban-kewajiban termohon PKPU sebagaimana diuraikan di atas yang keseluruhannya berjumlah Rp220 juta adalah kewajiban pembayaran utang termohon PKPU kepada pemohon PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kedua, pemohon PKPU memperkirakan termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 3 UU Kepailitan dan PKPU diatur bahwa kreditor yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagaimana atau seluruh utang pada kreditornya. 6. Bahwa atas kewajiban-kewajiban termohon PKPU tersebut, pemohon PKPU telah memberikan teguran hukum atau somasi, yaitu melalui surat tanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada termohon PKPU untuk menyelesaikan seluruh kewajiban paling lambat 7 hari sejak surat somasi diberikan, sehingga termohon PKPU harus membayarkan kewajibannya paling lambat pada tanggal 28 Oktober 2020. 7. Bahwa sampai dengan batas waktu yang diberikan oleh pemohon PKPU yang dituangkan dalam somasi tersebut di atas, termohon 1 PKPU tidak juga membayar kewajibannya, sehingga pada tanggal 20 November 2020, pemohon PKPU memberikan somasi kedua kepada termohon PKPU yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada termohon PKPU untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya paling lambat 7 hari sejak surat somasi kedua diberikan, sehingga termohon PKPU harus membayarkan kewajiban paling lambat pada tanggal 27 November 2020. 8. Bahwa atas kelonggaran waktu yang diberikan sebanyak 2 kali oleh pemohon PKPU tersebut, termohon PKPU sama sekali tidak ada itikat baik untuk membayar kewajibannya, sehingga telah terbukti bahwa termohon PKPU sudah tidak dapat lagi melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih atau setidak-tidaknya beritikat baik untuk melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. 9. Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU, pemohon PKPU dengan ini mengajukan permohonan PKPU
terhadap termohon PKPU dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada termohon PKPU untuk mengajukan sebuah rencana perdamaian yang pada pokoknya berisi penawaran pembayaran atau skema restrukturisasi utang yang komprehensif dan berkepastian hukum kepada para kreditor termasuk pada pemohon PKPU. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Selanjutnya 3. Tentang adanya kreditor lain. 10. Bahwa selain terhadap pemohon PKPU selaku kreditor, termohon PKPU ternyata mempunyai utang kepada kreditor lain yaitu Aceng Subuwarman yang beralamat di Jalan Kembang 11 RT 5 RW 2 Kelurahan Kuintang Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat Provinsi Jakarta dengan total uang sebesar 220 juta rupiah. Dengan demikian terbukti bahwa termohon KPU mempunyai lebih dari satu kreditor serta utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. 4. Tentang permohonan PKPU terhadap termohon PKPU. 11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, permohonan PKPU telah memenuhi persyaratan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana diatur dalam Buku Kepailitan dan PKPU, yaitu A. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. B. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. C. Utang dan kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. C. Debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. E. Penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor atau oleh kreditor. Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. F. Dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama debitor mengurus harta debitor. Pasal 225 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. 12. Pemohon PKPU selain kreditor mempunyai dasar dan alasan yang kuat untuk memperkirakan bahwa sudah terbukti bahwa termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pasal 222 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. 13. Permohonan PKPU diajukan dan ditandatangani oleh pemohon PKPU dan advokatnya. Pasal 224 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. 14. Bahwa berdasarkan pasal 225 ayat 3 UU Kepailitan dan PKPU, pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor. 5. Tentang penunjukan dan pengangkatan hakim pengawas dan pengurus. 15. Bahwa sehubungan dengan permohonan PKPU, maka pemohon PKPU dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara agar berkenan menunjuk hakim pengawas dari hakim-hakim niaga pada
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta mengangkat Saudara Ramadhani Firmansyah SH, kurator dan pengurus terdaftar sebagaimana surat bukti pendaftar kurator dan pengurus nomor AHU 330 AH 04 03 2019 tanggal 31 Desember 2019 yang beralamat di kantor Wisma Musi, Jalan Pasar Minggu Raya, kilometer 18, nomor 37, Jakarta Selatan, selaku pengurus dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU termohon PKPU Shirley, serta selanjutnya sebagai kurator dalam termohon PKPU Shirley dinyatakan valid. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon PKPU mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memeriksa, mengadili serta memberikan putusan sesuai permohonan PKPU, memohonkan sebagai berikut. Mengadili 1. Menerima dan mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU yang diajukan oleh pemohon PKPU terhadap termohon PKPU. 2. Menyatakan termohon PKPU Shirley berada dalam penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU sementara untuk paling lama 45 hari terhitung sejak putusan diucapkan dengan segala akibat hukumnya. 3. Menunjuk hakim pengawas dari hakim-hakim niaga Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas untuk mengawasi proses penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU. 4. Menunjuk dan mengangkat Saudara Ramadhani Firmansyah SH, kurator dan pengurus terdaftar sebagaimana surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus nomor AHU 330 AH 04032019 tanggal 31 Desember 2019 yang beralamat di kantor Wisma Musi, Jalan Pasar Minggu Raya, kilometer 18, nomor 37, Jakarta Selatan. Selaku pengurus dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU, termohon PKPU Shirley serta selanjutnya sebagai kurator dalam termohon PKPU dinyatakan valid. 5. Memerintahkan tim pengurus untuk memanggil termohon PKPU dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat 45 hari terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan. 6. Membebankan biaya perkara kepada termohon PKPU. Sekian yang mulia. Baik, terima kasih. Pada termohon, apakah sudah paham dengan permohonan pemohon? Sudah yang mulia. Baik, karena pemohon telah membacakan permohonannya, maka agenda selanjutnya adalah jawaban dari pihak termohon. Saudara termohon, apakah saudara sudah siap dengan jawaban saudara? Belum yang mulia. Berapa lama waktu yang saudara butuhkan? 6 hari yang mulia. Untuk saudara pemohon, apakah keberatan jika sidang ditunda selama 6 hari? Tidak yang mulia. Panitra, 6 hari ke depan, hari apa, tanggal berapa, kemudian apakah ada persidangan atau tidak? 6 hari ke depan adalah hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, pukul 9 waktu Indonesia Barat dan tidak ada persidangan yang mulia. Baik, untuk memberi kesempatan pemohon menyiapkan jawaban sidang ditunda selama 6 hari ke depan pada hari Senin 8 Maret 2021. Sebelum sidang ditutup, kepada pemohon apakah masih ada yang ingin disampaikan? Kepada termohon? Tidak yang mulia. Baik, dikarenakan para pihak telah hadir pada persidangan hari ini, maka tidak perlu lagi dipanggil lagi karena pemberitahuan ini dianggap sebagai pemanggilan yang resmi dari pengadilan, maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri.
Silakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang dengan nomor register perkara 90/Perdata Khusus PKPU /2021 dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat antara Figur Sati selaku pemohon melawan Refsi Mahendra selaku termohon. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pemohon siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Kepada termohon siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Yang mulia. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan jawaban dari termohon. Apakah saudara termohon sudah siap dengan jawaban saudara? Sudah yang mulia. Baik, diperintahkan kepada termohon untuk maju menyerahkan kepada majelis hakim. Baik yang mulia. Baik, kepada termohon silahkan dibacakan. Baik yang mulia. Jakarta Pusat 2 Maret 2021. Perihal jawaban termohon. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di tempat. Dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU yang diajukan oleh pemohon Figur Sati SM, tempat tanggal lahir Jakarta 15 Maret 1982, alamat Menteng Wadas Utara, RT 10 RW 3, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, dengan NK 374-02-15-0382-0001 terhadap nama termohon Refsi Mahendra ST, tempat tanggal lahir Jakarta 11 November 1980, alamat Jalan Raya Selatan Gang Dahlia nomor 37 RT 8 RW 5 Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta, dengan NIK 3171085111800004. Dengan ini kami sebagai termohon menyampaikan tanggapan atas permohonan pemohon dengan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa termohon mengakui adanya hubungan hukum pinjam meminjam uang dengan pemohon. Namun termohon keberatan terhadap posisi hukum pemohon yang menyebutkan termohon sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang. Yang kedua, bahwa termohon telah melakukan pembayaran sebesar 110 juta dalam 4 tahap sebagaimana telah tercatat dalam transaksi keuangan antara pemohon dan termohon. Termohon juga telah menunjukkan itikat baik dalam menyelesaikan bagaimana kewajibannya. Yang ketiga, bahwa termohon menyampaikan bahwa pengajuan PKPU oleh pemohon berpotensi mengganggu kegiatan usaha termohon yang seharusnya dapat digunakan untuk melunasi sisa kewajiban pemohon PKPU, seharusnya menjadi langkah terakhir jika upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak menguntungkan hasil. Yang keempat, bahwa termohon berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran melalui mekanisme restrukturasi utang. Oleh karena itu, termohon memohon kepada majelis hakim untuk memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan proposal perdamaian yang realistis dan dapat diterima oleh semua pihak. Yang kelima, bahwa termohon menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran bukan disebabkan oleh kesengajaan, melainkan karena kondisi usaha yang terdampak pandemi dan gangguan ekonomi lainnya. Yang keenam, kesimpulan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, termohon memohon kepada majelis hakim untuk 1. Menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU yang diajukan oleh pemohon. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan rencana penyelesaian kewajiban secara damai. Yang ketiga, memutuskan perkara ini dengan aktif sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian tanggapan ini disampaikan untuk pertimbangan majelis hakim. Hormat kami, kuasa hukum termohon Permatasari SKM. Sekian yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara pemohon, apakah saudara sudah mengerti terhadap jawaban termohon? Sudah yang mulia.
Selanjutnya kami persilahkan kepada pihak pemohon, apakah saudara ingin mengajukan alat bukti? Jika iya, apakah sudah siap untuk mengajukan alat buktinya? Mohon izin yang mulia, kami akan mengajukan alat bukti, namun hari ini kami belum membawanya. Untuk itu, kami izin untuk diberikan durasi waktu selama 5 hari lagi untuk kami bisa menyempurnakan dan juga mengevaluasi pembuktian kami yang mulia. Kepada termohon, karena yang mulia kami keberatan. Kami rasa 2 hari saja cukup. Kami kembalikan lagi kepada majelis hakim terkait sidang-sidang yang dibuka. baik, biarkan kami beri. Kepada pemohon, apakah bisa untuk 2 hari mempersiapkan alat buktinya? Baik, 2 hari cukup yang mulia. Panitia, 2 hari ke depan tanggal jam berapa persidangan dapat dilakukan? Rabu 10 Maret 2021 jam 10 waktu Indonesia Barat yang mulia. Baik, untuk memberi kesempatan pemohon menyiapkan alat bukti 2 hari ke depan pada Rabu 10 Maret 2021 sebelum sidang ditutup, kepada pihak pemohon apakah masih ada yang ingin disampaikan? Yang mulia. Termohon, ada yang ingin disampaikan? Tidak yang mulia. Baik, karena para pihak telah hadir pada persidangan hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan yang resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan nomor register perkara 90/20 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat antara Figur Sati selaku pemohon melawan Reksi Mahendra selaku termohon dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pihak pemohon siap untuk sidang hari ini? Siap yang mulia. Pihak termohon siap? Siap yang mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan sesuai dengan perintah sidang yang lalu. Maka sidang hari ini adalah pengajuan bukti dari pihak pemohon. Apakah kuasa pemohon sudah siap dengan bukti-buktinya? Sudah yang mulia. Saudara pemohon disilakan maju untuk menyerahkan pada majelis hakim. Diperintahkan pihak termohon untuk maju memeriksa alat bukti dari pihak pemohon. Baik, setelah penyerahan alat bukti dari pemohon, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian alat bukti surat dari pihak termohon. Diperintahkan untuk maju menyerahkan pada majelis hakim.
Dikarenakan kedua belah pihak telah menyerahkan alat bukti untuk surat-surat, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian saksi yang dialami dari pemohon. Saudara pemohon, apakah saudara siap dengan saksi saudara? Tidak ada saksi yang mulia. Pihak termohon, Tidak yang mulia. dikarenakan pihak pemohon tidak terdapat saksi, maka agenda selanjutnya pembuktian saksi pihak termohon dan termohon juga tidak ada saksi. Maka sidang selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon. Untuk pihak pemohon dan termohon, apakah siap dengan kesimpulan saudara pada pihak pemohon? Belum yang mulia. Pihak termohon, Belum yang mulia. untuk pemohon diperlu 6 hari cukup. Cukup yang mulia. Termohon 6 hari cukup untuk membuat kesimpulan. Cukup yang mulia. Baik. Baik Panitra, 6 hari ke depan tanggal dan jam berapa, apakah ada sidang atau tidak? Selasa 16 Maret 2021 pukul 10 dan tidak ada jadwal sidang yang mulia. Ya baik, untuk memberi waktu kepada pemohon dan termohon untuk menyiapkan kesimpulannya, maka sidang ditunda selama 6 hari ke depan pada hari Selasa 16 Maret 2021. Sebelum sidang ditutup kepada pihak pemohon, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak yang mulia. Pada termohon, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik, dikarenakan pada para pihak telah hadir pada persidangan hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan ini dianggap sebagai pemanggilan yang resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan nomor register perkara 90 garing Perdata Khusus PKPU garing 2021 garing Pengadilan Niaga Jakarta Pusat antara Teguh Rizati selaku pemohon melawan Reksi Mahendra selaku termohon. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pihak pemohon siap untuk mengikuti sidang hari ini. Siap yang mulia. Pihak termohon siap mengikuti sidang pada hari ini. Siap yang mulia. Baik, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah penyerahan kesimpulan dari kedua belah pihak yang diawali dari pihak pemohon. Saudara pemohon, apakah sudah siap dengan kesimpulan saudara? Sudah yang mulia. Saudara pemohon, silakan maju untuk menyerahkannya pada majelis hakim. Saudara termohon, apakah saudara sudah siap dengan kesimpulan saudara? Sudah yang mulia. Silakan maju untuk menyerahkan kepada majelis hakim. Baik, dikarenakan kedua belah pihak antara pemohon dan termohon telah menyerahkan kesimpulannya, maka untuk memberikan kesempatan bagi majelis hakim untuk bermusyawarah dan menyiapkan putusan sementara, maka persidangan ini akan ditunda selama 6 hari ke depan. Pada pihak pemohon, apakah keberatan? Tidak yang mulia. Pihak termohon, apakah
Tidak, yang mulia. Bisa mengikuti persidangan hari depan. Bisa, yang mulia. Panitera, 6 hari ke depan itu hari dan tanggal berapa? 6 hari ke depan adalah hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, pukul 9. Tidak ada jadwal sidang yang mulia. Baik, untuk menyiapkan putusan, maka sidang akan ditunda selama 6 hari ke depan dan dilanjutkan pada hari Senin 22 Maret 2021. Sebelum sidang ditutup, kepada pihak pemohon apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak, yang mulia. Kepada pihak pemohon? Tidak ada, yang mulia. Baik, dikarenakan para pihak telah hadir pada persidangan hari ini maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan ini dianggap sebagai pemanggilan yang resmi dari pengadilan, maka untuk itu sudah dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang dengan nomor register perkara 90 garing Perdata Khusus PKPU garing 2021 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat antara Figur Sati selaku pemohon melawan Fraksi Mahindra selaku termohon dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pihak pemohon siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Pihak termohon siap untuk mengikuti sidang pada hari ini. Siap, yang mulia. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan sementara oleh majelis hakim. Kepada para pihak pemohon dan termohon harap mendengarkan dengan seksama. Putusan sementara nomor register perkara 90 garing Perdata Khusus PKPU garing 2021 garing Pengadilan Niaga Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang dalam sengketa antara Figur Sati pribadi perseorangan laki-laki warga negara Indonesia lahir di Jakarta tanggal 15 Maret 1982 nomor induk kependudukan 3174021503820001 beralamat di Menteng Polres Utara RT 2 RW 3 Kelurahan Pasar Manis Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fiorona Gita SKMH dan Vinda Anisya SKMH para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Fathahillah yang beralamat di Teleza DSA lantai 1 unit 106 Jalan Lejen Supono RT 4 RW 2 Kelurahan Bogor Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan kode pos 12210 berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Februari 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon PKPU terhadap Fraksi Mahindra ST pribadi perseorangan laki-laki warga negara Indonesia nomor induk kependudukan 31715011800004 lahir di Jakarta 11 November 1980 beralamat di Jalan Raya Selatan Gang Dahlia nomor 37 RT 8 RW 5 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muri Permata SKMH advokat pada kantor hukum Muri and Partner yang beralamat di Kebagusan Gang Asem nomor 18 RT 7 RW 7 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai termohon. Pengadilan Niaga tersebut telah membaca perkara dan surat-surat yang bersangkutan telah membaca dan memeriksa surat Tentang duduknya perkara. Menimbang bahwa pemohon PKPU dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2021 telah mendaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Februari 2021 di bawah register perkara nomor 90 garing Perdata Khusus garing PKPU garing 2021 garing PN Niaga Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU sebagai berikut.
PKPU sebagaimana tertuang dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada tanggal 15 Februari 2019 dan disebutkan dalam perjanjian tersebut pemohon PKPU pada tanggal 15 Januari 2019 dan 24 April 2019 telah menyerahkan uang secara tunai dengan jumlah total 300 juta rupiah kepada termohon PKPU dan akan mendapatkan keuntungan bagi hasil sebesar 30 juta rupiah, sehingga utang pokok dan bagi hasil sebesar 330 juta rupiah. 2. Bahwa dari total utang termohon PKPU kepada pemohon PKPU sebesar 330 juta rupiah telah disepakati bahwa jadwal pembayaran utang sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada tanggal 15 Januari 2019 adalah sebagai berikut. A. Pembayaran pertama pada bulan Mei 2019 sebesar Rp27.500.000. B. Pembayaran kedua bulan Juni 2019 sebesar Rp27.500.000. C. Pembayaran ketiga bulan Juli 2019 sebesar Rp27.500.000. D. Pembayaran keempat pada bulan Agustus 2019 sebesar Rp27.500.000. E. Pembayaran kelima bulan September 2019 sebesar Rp27.500.000. Pembayaran keenam bulan Oktober 2019 sebesar Rp27.500.000. G. Pembayaran ketujuh bulan November 2019 sebesar Rp27.500.000. H. Pembayaran ke-8 bulan Desember 2019 sebesar Rp27.500.000. I. Pembayaran ke-9 bulan Januari 2020 sebesar Rp27.500.000. J. Pembayaran ke-10 bulan Februari 2020 sebesar Rp27.500.000. K. Pembayaran ke-11 bulan Maret 2020 sebesar Rp27.500.000. L. Pembayaran ke-12 bulan April 2020 sebesar Rp27.500.000. 3. Bahwa dari jumlah utang pokok dan bagi hasil total sebesar Rp330 juta, termohon PKPU baru membayarkan pinjaman uang total sebesar Rp110 juta yang dibayarkan selama 4 tahap pembayaran, sehingga sisa pembayaran tahap ke-5 sampai dengan ke-12 dengan total Rp220 juta tidak pernah dibayarkan yang secara keseluruhan telah jatuh tempo pada bulan April 2020. 4. Bahwa dengan demikian total uang termohon PKPU kepada pemohon PKPU yang telah jatuh tempo atas kerjasama pinjam meminjam uang sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sebesar Rp220 juta. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata bahwa kewajiban-kewajiban termohon PKPU sebagaimana diuraikan di atas yang keseluruhannya berjumlah Rp220 juta adalah kewajiban pembayaran utang termohon PKPU kepada pemohon PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. 2. Pemohon PKPU memperkirakan termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas serta berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 3 Undang-Undang Kepemilikan dan PKPU diatur bahwa kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagaimana sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. 6. Bahwa atas kewajiban-kewajiban termohon PKPU tersebut, pemohon PKPU telah memberikan teguran hukum atau somasi, yaitu melalui surat tanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada termohon PKPU untuk menyelesaikan seluruh kewajiban paling lambat 7 hari sejak surat somasi diberikan. Sehingga termohon PKPU harus membayarkan kewajibannya paling lambat pada tanggal 28 Oktober 2020. 7. Bahwa sampai dengan batas waktu yang diberikan oleh pemohon PKPU yang dituangkan dalam somasi tersebut di atas,
termohon 1 PKPU tidak juga membayar kewajibannya. Sehingga pada tanggal 20 November 2020 pemohon PKPU memberikan somasi kedua kepada termohon PKPU yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada termohon PKPU untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya paling lambat 7 hari sejak surat somasi kedua diberikan. Sehingga termohon PKPU harus membayarkan kewajiban paling lambat pada tanggal 27 November 2020. 8. Bahwa atas kelonggaran waktu yang diberikan sebanyak 2 kali oleh pemohon PKPU tersebut, termohon PKPU sama sekali tidak ada itikat baik untuk membayar kewajibannya. Sehingga telah terbukti bahwa termohon PKPU sudah tidak dapat lagi melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih atau setidaknya tidak beritikat baik untuk melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. 9. Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU, pemohon PKPU dengan ini mengajukan permohonan PKPU akwo terhadap termohon PKPU dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada termohon PKPU untuk mengajukan sebuah rencana perdamaian yang pada pokoknya berisi penawaran, pembayaran, atau skema restrukturasi utang yang komprehensif dan berkepastian hukum kepada para kreditornya termasuk kepada pemohon PKPU. 3. Tentang adanya kreditor lain. 10. Bahwa selain terhadap pemohon PKPU selaku kreditor, termohon PKPU ternyata mempunyai utang pada kreditor lain yaitu Aceng Suwarman yang beralamat di Jalan Kembang 11, RT 5 RW 2, Kelurahan Kuitang, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dengan total utang sebesar 220 juta rupiah. Dengan demikian terbukti bahwa termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 kreditor serta utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. 4. Tentang permohonan PKPU terhadap termohon PKPU. 11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, permohonan PKPU akwo telah memenuhi persyaratan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, yaitu A. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. B. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. C. Utang adalah kewajiban yang ditanyakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak pada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. D. Debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pahit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 atau lebih kreditornya. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. E. Penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari 1 kreditor atau oleh kreditor. Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. F. Dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengumpulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 atau lebih pengurus yang bersama debitur mengurus serta debitur. Pasal 225 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. 12. Pemohon PKPU selaku kreditor mempunyai dasar dan alasan yang kuat untuk memperkirakan bahkan sudah terbukti bahwa termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
13. Permohonan PKPU akua diajukan dan ditandatangani oleh pemohon PKPU dan advokatnya. Pasal 224 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepanitan dan PKPU. 14. Berdasarkan pasal 225 ayat 3 Undang-Undang Kepanitan dan PKPU, pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus data debitur. 5. Tentang penunjukan dan pengangkatan hakim pengawas dan pengurus. 15. Bahwa sehubungan dengan permohonan PKPU akua maka pemohon PKPU dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara agar berkenan menunjuk hakim pengawas dari hakim-hakim niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta mengangkat Saudara Rahmadani Firmansyah SH, kurator dan pengurus terdaftar sebagaimana surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus nomor AHU-330 AH 0403/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang beralamat di kantor Wisma Musi Jalan Pasar Minggu Raya KM 18 nomor 37 Jakarta Selatan 12510. Selaku pengurus dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, termohon PKPU Resti Mahendra ST, serta selanjutnya sebagai kurator dalam hal termohon PKPU Resti Mahendra ST dinyatakan pahit. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon PKPU mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memeriksa, mengadili, serta memberikan putusan yang sesuai dengan pemohon PKPU mohonkan sebagai berikut. Mengadili. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang diajukan oleh pemohon PKPU terhadap termohon PKPU. 2. Menyatakan termohon PKPU Resti Mahendra ST berada dalam penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU sementara untuk paling lama 45 hari terhitung sejak putusan diucapkan dengan segala akibat hukumnya. 3. Menunjuk hakim pengawas dari hakim-hakim niaga Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas untuk mengawasi proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. 4. Menunjuk dan mengangkat Saudara Rahmadani Firmansyah SH, kurator dan pengurus terdaftar sebagaimana surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus nomor AHU-330 AH 0403/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang beralamat di kantor Wisma Musi Jalan Pasar Minggu Raya KM 18 nomor 37 Jakarta Selatan 12510. Selaku pengurus dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, termohon PKPU Resti Mahendra ST serta selanjutnya sebagai kurator dalam hal termohon PKPU Resti Mahendra ST dinyatakan pahit. 5. Memerintahkan tim pengurus untuk memanggil termohon PKPU dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan. 6. Membebankan biaya perkara kepada termohon PKPU. Yang selanjutnya dibacakan oleh hakim anggota. Menimbang bahwa atas permohonan termohon memberikan jawaban tertanggal 2 Maret 2021 sebagai berikut. 1. Bahwa termohon mengakui adanya hubungan hukum pinjam uang dengan pemohon. Namun termohon keberatan terhadap posisi hukum pemohon yang menyebutkan termohon sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang. 2. Bahwa termohon telah melakukan pembayaran sebesar 110 juta rupiah dalam 4 tahap sebagaimana telah tercatat dalam transaksi keuangan antara pemohon dan termohon. Termohon juga telah menunjukkan itikat baik dalam penyelesaian sebagian kewajiban. 3.
bahwa termohon menyampaikan bahwa pengajuan PKPU oleh pemohon berpotensi mengganggu kegiatan usaha termohon yang seharusnya dapat digunakan untuk melunasi sisa kewajiban permohonan PKPU seharusnya menjadi langkah terakhir jika upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil. 4. Bahwa termohon berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran melalui mekanisme restrukturisasi utang. Oleh karena itu, termohon memohon kepada majelis hakim untuk memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan proposal perdamaian yang realistis dan dapat diterima oleh semua pihak. 5. Bahwa termohon menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran bukan disebabkan oleh kesengajaan, melainkan karena kondisi usaha yang berdampak pandemi dan gangguan ekonomi lainnya. 6. Kesimpulan. Berdasarkan hal tersebut di atas, termohon memohon kepada majelis hakim untuk 1. Menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU yang diajukan oleh pemohon. 2. Memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan rencana penyelesaian kewajiban secara damai. 3. Memutuskan perkara ini dengan adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menimbang bahwa atas jawaban termohon, pemohon menyampaikan legal standingnya tertanggal 8 Maret 2021 yang isi lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. Menimbang bahwa untuk memperkuat dasar-dasar permohonan, pemohon mengajukan kopi bukti surat di persidangan pada tanggal 10 Maret 2021 yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti P1 sampai dengan P9 dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut sebagai berikut. P1 pembayaran utang tertanggal 3 Mei 2019. Bukti P2 bukti bayaran utang tertanggal 3 Juni 2019 dan bukti P9 surat perjanjian pinjam meminjam. Menimbang bahwa termohon mengajukan kopi bukti surat di persidangan pada tanggal 10 Maret 2021 yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti T1 sampai dengan T7 dan telah cocok dengan aslinya terbukti adalah sebagai berikut. T1 pembayaran ulang tanggal 3 Mei 2019, T2 bukti pembayaran ulang tanggal 3 Juni 2019, T3 bukti pembayaran utang tertanggal 3 Juni 2019, T4 bukti pembayaran utang tertanggal 2 Agustus 2019, T5 bukti penyerahan uang tanggal 15 Januari 2019, T6 bukti penyerahan uang tanggal 24 April 2019, bukti T7 surat somasi tanggal 20 November 2020. Menimbang bahwa baik penggugat maupun tergugat persidangan tidak mengajukan saksi-saksi mengikut telah diberi kesempatan untuk itu. Menimbang bahwa penggugat dan tergugat masing-masing menyerahkan kesimpulan tertanggal 16 Maret 2021. Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum berkembang dalam keputusan ini masih lagi menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini. Mengadili 1. Menerima dan mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh pemohon PKPU terhadap termohon PKPU. 2. Menyatakan termohon PKPU Repsi Mahendra ST berada dalam penundaan kewajiban pembayaran utang sementara untuk paling lama 45 hari terhitung sejak putusan dibacakan dengan segala akibat hukumnya. 3. Menunjuk Kadarisman Al-Iskandar SHMH Hakim Niaga Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas untuk mengawasi proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Akwo. 4. Menunjuk dan mengangkat 1. Saudara Rahmadani Firmansyah SH kurator dan pengurus terdaftar sebagai pemohon. Surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus nomor AHU 330A.04.03/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang beralamat di kantor Wisma Musi Jalan Pasar Minggu Raya kilometer 18 nomor 37 Jakarta Selatan 1251. Saudara Ridho Junaidi SHMH kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus nomor AHU-13-AT04.03/2021 tanggal 18 Februari 2021 beralamat di kantor hukum Arifuddin dan Susanto Partnership
Delha Tower, lantai 15 Suite, Jalan HR Rasuna Said Kavling 20, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan, dan saudara Octavian Adar SHMH, kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus nomor AU 122 0403 2020 tanggal 29 Januari 2020 beralamat di kantor Jalan Pejaten Barat 2 nomor 70 Jakarta Selatan. Selaku pengurus dalam proses penundaan kewajiban bayaran hutang termohon PKPU versi Mahendra menetapkan rapat pemusyawaratan majelis hakim dalam persidangan berikutnya tanggal 6 Mei 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 6. Memerintahkan pengurus untuk memanggil termohon PKPU selaku debitur dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditetapkan. 7. Menetapkan biaya kepengurusan dan iuran jasa penerus akan ditetapkan kemudian setelah penundaan kewajiban pembayaran hutang PKPU berakhir. 8. Menangguhkan biaya permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang sampai dengan penundaan kewajiban pembayaran hutang dinyatakan berakhir. Demikian putusan dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh kami LM Pelita SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Pelita SHMH dan Jumangin SHMH masing-masing sebagai hakim anggota, dan putusan tersebut pada hari ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi hakim anggota tersebut dengan dibantu Aisyah Yuliana Esa selaku panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum pemohon dan termohon. Baik, demikianlah putusan dalam sengketa ini telah diadili dan dibacakan oleh majelis hakim. Sebagaimana tanggapan saudara pemohon terhadap putusan tersebut? Saya menerima yang mulia. Pihak termohon? Saya menerima. Baik, sebagaimana putusan sementara, sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dikarenakan para pihak telah hadir pada sidang hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena kedatangan ini dianggap sebagai pemanggilan yang resmi dan pengadilan. Maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang dengan nomor register perkara 90 garing perdata khusus PKPU garing 2021 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat antara B. Kursati selaku pemohon melawan Resi Mahendra selaku termohon dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pihak pemohon siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Bagaimana pihak termohon siap untuk mengikuti sidang hari ini? Baik, sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, setelah majelis hakim menerima laporan dari pengurus dan hakim pengawas, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan kepada pihak pemohon dan termohon, harap mendengarkannya dengan seksama. Kepada para pihak kuasa hukum pemohon dan kuasa hukum termohon, apakah ini dibacakan dari pertimbangan hukum atau langsung amaran putusan dibacakan? Dibacakan dari pertimbangan hukumnya yang mulia. Baik, untuk pertimbangan hukumnya akan saya serahkan kepada hakim anggota 2. Tentang hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa Debitur Resi Mahendra ST dalam PKPU telah hadir diwakili kuasanya pada seluruh agenda rapat proses pelaksanaan PKPU, termasuk pada rapat pembahasan rencana perdamaian dan pemungutan suara rencana perdamaian, sehingga agenda yang telah ditetapkan bagi pengawas dapat dilaksanakan. Menimbang bahwa selanjutnya pengurus telah melakukan agenda yang telah ditentukan, yaitu rapat verifikasi atau pencocokan piutang kreditur dan Resi Mahendra ST dalam PKPU tersebut dan melaksanakan rapat pemungutan suara.
menimbang bahwa debitur Revolusi Mahindra ST dalam PKPU dalam pemungutan suara sebagai berikut. A. Kreditur separatis dengan total suara yang hadir untuk mengikuti pemungutan suara adalah sebanyak 811 suara dengan persentase 100% menolak proposal perdamaian dalam PKPU sementara yang diajukan debitur pada tanggal 26 April 2021. B. Kreditur konkuren dengan total suara yang hadir untuk mengikuti pemungutan suara adalah sebanyak 1.636 suara dengan persentase 100% menolak proposal perdamaian dalam PKPU sementara yang diajukan debitur pada tanggal 26 April 2021. Sehingga hasil pemungutan suara tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 281 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang pembayaran dan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka rencana perdamaian kepada para kreditur dan diajukan oleh debitur Revolusi Mahindra ST dalam PKPU harus ditolak. Menimbang bahwa karena pada tanggal 3 Mei 2021 telah dilakukan rapat verifikasi dan rencana pembahasan rencana perdamaian yang dipimpin oleh hakim pengawas, namun proposal rencana perdamaian Revolusi Mahindra ST dalam PKPU tidak dapat diterima oleh kreditur. Menimbang bahwa dengan demikian persetujuan dari kreditur konkuren untuk permasalahan PKPU sebagaimana disyaratkan pada ketentuan pasal 229 ayat 1 Undang-Undang PLN tidak terpenuhi. Menimbang bahwa dengan memperhatikan rekomendasi dari hakim pengawas tertanggal 3 Mei 2021 untuk menyampaikan semua agenda rapat telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka para kreditur secara aklamasi pada agenda voting menyatakan tidak memberikan perpanjangan PKPU dan sepakat mengajukan agar debitur Revolusi Mahindra ST dalam PKPU dinyatakan baik. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan mengacu pada pasal 289 Undang-Undang 37 Tahun 2004 merekomendasikan agar debitur Revolusi Mahindra dalam PKPU dinyatakan valid dengan segala akibat hukumnya. Menimbang bahwa oleh karena debitur PKPU dinyatakan valid, maka harus disetujui hakim pengawas dan hakim pengadilan niaga Jakarta Pusat dan kurator yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena termohon telah dinyatakan valid, maka untuk pemberesan harta baik wajib ditunjuk kurator dan karena pengurus telah menjalankan tugasnya dengan baik, majelis hakim akan menunjuk pengurus tersebut untuk menjadi kurator, yaitu Saudara Ramadhani Firmansyah SH kurator dan pengurus terdaftar sebagaimana surat pendaftaran kurator dan pengurus nomor AHU-330 AH.04.03 tanggal 31 Desember 2019 yang beralamat di kantor Wisma Musi Jalan Pasar Minggu Raya KM 18 nomor 37 Jakarta Selatan 125102. Saudara Rendu Junaidi SHMH kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus nomor AHU-39AH.04.03/2021 tertanggal 18 Februari 2021 beralamat kantor di kantor hukum Arifudin dan Nusantara Partnership The Hall Tower 15 Porsi 15F Jalan HR Said Kamling 220 Kartinian. Setiap Bintang Jakarta Selatan dan Saudara Pavian Adan SHM kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus nomor AHU-122.AH.04.03/2020 tertanggal 29 Januari 2020 beralamat kantor di Jalan Pajakan Barat 2 nomor 70 Jakarta Selatan. Sebagai kurator penjelasan Revolusi Mahindra ST dalam PAID. Menimbang bahwa mengenai imbalan jasa bagi kurator dan biaya kepalitan akan ditetapkan kemudian setelah kurator menyelesaikan atau menjalankan tugas-tugasnya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2017. Setelah kurator yang bersangkutan menjalankan tugasnya selaku kurator dan perkara pemberesan kepalitan ini, menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka menurut hukum biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan pada pemohon dan yang besarnya tersebut di dalam amar putusan ini. Mengingat pasal 222, 224, 225 ayat 5, 228 dan pasal 230 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.
mengadili. 1. Menyatakan penundaan kewajiban pembayaran utang Refsi Mahindra ST selaku termohon PKPU atau debitur PKPU berakhir. 2. Menyatakan Refsi Mahindra ST selaku termohon PKPU atau debitur PKPU berada dalam keadaan valid dengan segala akibat hukumnya. 3. Menunjuk saudara Kadarisman SHMH Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas untuk mengawasi proses kepailitan. 4. Menunjuk dan mengangkat 1. Saudara Ramadhani Firmansyah SH, kurator dan pengurus terdaftar sebagaimana bukti pendaftaran kurator dan pengurus nomor AHU 330AH.04.03/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang beralamat di kantor Wisma Musi Jalan Pasar Minggu Raya, kilometer 18 nomor 37 Jakarta Selatan. 2. Saudara Rifdul Junaidi SHMH, kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat pendaftaran kurator dan pengurus nomor AHU 39.A.04.03/2021 tanggal 18 Februari 2021 beralamat di kantor Hukum Arifudin dan Susanto Partner Tower lantai 15 Suite Jalan HR Rusuna Said Kamling 20 Karangkuningan Setiabudi Jakarta Selatan. Dan saudara Octavian Anhar SH, kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus nomor AHU 122AH0403/2020 tanggal 29 Januari 2020 beralamat di kantor Jalan Pejaten Barat 2 nomor 70 Jakarta Selatan. Selaku kurator termohon PKPU Refsi Mahindra ST dalam payet. 5. Menetapkan imbalan jasa bagi pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian pada suatu penetapan tersendiri. 6. Menetapkan imbalan jasa bagi kurator atau fee kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah selesainya proses kepailitan. 7. Membebankan biaya perkara kepada harta pailit Refsi Mahindra ST. 8. Menghukum termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.870.000. Demikian putusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh kami Erla Emavita SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Febrita Erlinia SHMH dan Jumanin SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Aisyah Yuliana Esa selaku panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa pemohon dan termohon. Atas putusan Majelis Hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan ini dan diberi kesempatan untuk menggunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan Majelis Hakim ini, maka dapat mengajukan kasasi dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Terima kasih atas peran para pihak dan para hadirin pada sidang perkara pada hari ini. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dapat meninggalkan ruang sidang. We are in the dark. 우린 이제 어디